Muhammad katakan, infokan, beritahukan kepada hamba-hambaku, masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hei, engkau yang pernah punya jabatan, pernah berdosa. Engkau yang punya kekayaan, pernah berdosa. Engkau yang tak punya apapun, ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang pada aku ampuni semua dosa. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Nah, sekarang maaf ya, salah dihapuskan, dosa dikit diampuni, dosa tambah banyak digugurkan, dosa lebih banyak lagi dihanguskan, dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa, malamnya tidur, ia tahajud, ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Contoh lain, pemuda-pemuda di dalam gua, Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat, meninggalkan tempatnya karena banyak dikejar-kejar supaya menjauh dari Allah. Untuk mendekat kepada Allah, rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan kemapanan, rela meninggalkan kenikmatan, bahkan berada di gua yang sempit pun rela, yang penting Allah ridha. Masuk ke dalam gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberikan, jasadnya dijaga, kenikmatannya diberikan, tidur tak terganggu. 305 tahun tidur nggak ada yang ganggu, bayangkan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, rumah sempit pun kelihatan luas. Tapi kalau jauh dari Allah, rumah luas pun rasanya sempit. Rezeki yang banyak pun nggak terukur gitu. Segalanya habis saja, habis, tapi nggak ada nikmatnya. Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba, sumun, diangkat dengan ketinggiannya, ismun jadi sifatnya, diangkat oleh Allah, maka sifat rahmannya akan memberikan kenyamanan di dunia, dan sifat rahimnya akan menganugerahkan surga terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian setelah kita dapatkan itu semua, maka berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai nikmat-nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau Allah berikan pada kita pakaian, pakai untuk mensyukuri nikmat Allah, pakai untuk nutup aurat, pakai untuk ibadah, pakai untuk salat, pakai untuk ta'lim. Allah berikan kita rezeki berupa sepeda, pakai untuk mendekat kepada Allah. Cari rezeki, olahraga supaya sehat, sehatnya diniatkan untuk ibadah, bukan sekedar olahraga. Jadi kalau cuma olahraga pakai sepeda, yang belum beriman pun bisa pakai sepeda untuk olahraga. Bahkan di tempat yang sama, yang membedakan apa? Niat. Pekerjaan, aktivitas disebut amal, jamaknya disebut amal. Untuk membedakan amal aktivitas kita dengan orang yang belum beriman ada pada niatnya. Apa rumusnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Bukhari di kitab yang pertamanya dari kitab Al-Jami' As-Sahih. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua pekerjaan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Pakai sepeda boleh, olahraga bagus. Apa niatnya? Kalau niat sekedar sehat, maka tak ada kemudian kemuliaan akhiratnya, pahala kosong. Tapi kalau kita niatkan kesehatan itu dipakai untuk ibadah, saya pengen olahraga dulu subuh-subuh, ba'da subuh, putar, pusing, balik kemudian putar sampai pusing, ya, badannya sehat, niatkan untuk ibadah, untuk salat duha, untuk cari nafkah, untuk baca Quran, ini yang bagus. Tapi kalau keluar sebelum subuh,
Udah putar lewat sholat enggak, ya masjid tinggal. Nah, itu enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, kalau kita kerjakan yang demikian itu, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang selanjutnya. Karena itu kalimat Rahman dan Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk menegaskan pemberian Allah yang berlipat ketika nikmat itu disyukuri. Ya, ketika nikmat itu disyukuri. Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Nggak ada yang kurang pada saya. Pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang punya. Tumbuhan saya yang punya. Kamu tuh cuman punya sedikit. Mau minta apa? Saya berikan sampai kamu puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya kasih. Nggak ada batas bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya gunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Sekalipun dipakai dalam urusan dunia, tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ada yang menarik di paparan di kitab Tafsirul Jalalain antara hubungan Rabbul Alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, rahmat itu puncak perhatian, kasih dan sayang. Yang dengan perhatian itu ia rela merasakan penderitaan asal yang disayang itu merasakan kenyamanan. Kalau yang dimaksud makhluk, tempat rahmat itu rahim. Perempuan punya rahim dalam perutnya. Kenapa dinamakan dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat disayang, dikasihi, dan diberikan perhatian luar biasa. Sekalipun yang mengandung itu merasakan sakit untuk itu. Gak apa-apa sakit, yang penting yang dikandung ini merasakan kenikmatannya. Silahkan tanyakan pada setiap yang mengandung. Saya melihat istri saya saat mengandung, juga mungkin istri-istri Anda yang Anda perhatikan, atau tanyakan pada ibunda kita yang telah melahirkan kita. Saat mengandung, kata Al-Quran, wahnan ala wahnin. Quran surah ke-31 ayat ke-14. Sulitnya luar biasa. Miring kanan susah, kiri susah, telungkup mustahil. Ya, terlentang juga sulit. Tapi dipertahankan semua itu untuk apa? Supaya anak yang dikandung ini merasakan nikmat dan sayang. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, ini cuma hikmah ya, boleh jadi tinjauan lain itu bisa berbeda. Ahli hikmah mengatakan, kenapa yang terlahir dari bayi itu ketika keluar pertama kalilah tangisan dalam dirinya? Karena dia khawatir tidak mendapatkan kenikmatan yang sama ketika berada dalam rahim ibundanya. Ahli hikmah mengatakan demikian. Karena itu, kalau ada sifat rahmah, kemudian dinisbatkan kepada makhluk, maka itu puncak kasih, sayang, dan perhatian yang diberikan kepada seseorang atau satu pihak, dan dengan perhatian itu, ia rela menderita untuk memberikan kenyamanan pada siapa yang diperhatikannya. Jelas? Makanya ibu kan seperti itu ya. Kadang-kadang ngutang dulu, minjam dulu, supaya anaknya lulus kuliah. Tapi nggak pernah ngasih tahu kalau itu pinjaman. Nggak apa-apa dicaci orang, nggak apa-apa datengin orang, nggak apa-apa ditagih orang, bahkan kadang-kadang diteror. Yang penting anaknya nggak usah tahu. Itulah ibu. Makanya kalau sedang kesal pada ibu, coba pikir-pikir dulu sulitnya ibu waktu didik kita. Itu bahasa Qurannya. Ya, kata Allah, wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan, berikan pesan yang tegas pada setiap anak untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Kalau sedang punya masalah dengan orang tua, apalagi dengan ibu, hamalathu ummu wahnan ala wahn. Kamu pikir dulu kau mau marah, pikir dulu. Ibu kandung itu ngandung kamu 9 bulan, itu sulitnya luar biasa. Berat, kata Allah itu. Jadi kalau mau marah tuh pikir-pikir dulu. Saya tuh kadang sedih, kadang-kadang tuh pengen bertindak pada anak-anak sekarang itu yang dengan seentengnya aja memperlakukan ibunya. Ada gara-gara uang 10.000 ditendang kepala ibunya. Hanya karena uang 10.000, Anda bayangkan.
Ada yang mengeksekusi, ada yang mencaci maki. Ini siapa sebetulnya? Kata Quran, kamu pikir-pikir dulu, ibu kamu itu 9 bulan ngandung di perutnya. Kamu dibawa-bawa kemana-mana. Ya, wahnan ala wahnin, sulitnya luar biasa. Di Quran surah ke-46 ayat ke-15 disebutkan karoha. Itu luar biasa. Karha itu perasaan yang tidak mudah gitu. Ya, sulit. Kalau sekarang nggak suka itu kalau kita tuh mual kalau dalam bahasa orang mengandung. Ya, isyarat Quran tuh ada. Orang ngandung tuh katanya kadang bawa mual, kadang nggak enak. Itu Quran surah 46 ayat ke-15. Bahkan di Quran surah ke-7 ayat 189, falamma asqalat kata faqal. Ya, faqal itu kalau Anda ngangkat beban, barbel, ya, angkat beban. Ya, angkat beban, barbel, Anda angkat, kan yang angkat tangan kan? Tapi berat beban itu ke semua tubuh terasa kan? Ya, ke badan terasa, ke kaki terasa. Yang angkat tangan. Kenapa yang semicut itu mulut kemudian wajahnya? Beda? Itu bebannya terasa. Ya, ibu saat mengandung pun itu diilustrasikan oleh Quran itu menggunakan kata fakal. Yang ngandung perutnya, tapi yang sakit bisa kepalanya. Yang sakit bengkak bisa ke kakinya, bisa ke tangannya. Dan bahasa Quran sederhana, kalau mau marah sama ibu, ingat-ingat dulu ini. 9 bulan kamu dibawa kemana-mana. Nggak pernah kemudian disimpan dulu. Pernah ada seorang ibu mengandung mau nyuci. Nah, ibu mau nyuci dulu, kamu istirahat dulu di sini ya. Tidak. Nggak ada. Kandung sampai keluar, selesai. Nyuci, bawa. Nyapu, bawa. Ya, beres-beres, bawa, dibawa. Pikir dulu kata Quran. Nah, itu kalau dinisbatkan kepada makhluk. Kalau dinisbatkan kepada Khalik Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat menanggung penderitaan itu dihilangkan. Karena mesti ada beda antara Khalik Allah dengan makhluk. Itu kaidah. Karena itu sifat rahmat Allah diberikan tanpa batas kepada manusia sampai ia kembali mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Di Allah itu teman-teman, itu nggak ada batasnya. Nih saya contohkan ya, pelaku maksiat segelap-gelapnya, sepekat-pekatnya, sehitam-hitamnya dosa melekat pada diri manusia, itu oleh Allah diberi kesempatan sampai mau balik, sampai ajalnya tiba. Jadi kalau sebelum ajalnya sampai ke kerongkongan, itu dibentangkan terus rahmatnya dengan sifat rahmatnya. Ya, kita ambil contoh ya. Di Quran itu ilustrasi kesalahan itu ada 5 jenis. Dan setiap jenisnya itu selalu dilekatkan sifat Allah untuk mengampuninya. Misal, kesalahan pertama disebut khata'un. Kalau berbuat kesalahan ini, perbuatannya disebut akhta'a yukhti'u. Satu kali salah, khata'. Beberapa kali salah, banyak akhta'. Banyak salah. Khataya. Ya, kalau kita ngaku, ya Allah saya ngaku banyak salahnya, tak terlukiskan. Banyak ya Allah. Maka tambahkan ya pendek di akhirnya. Ya. Khataya. Ya. Makanya setiap kita sholat tuh, salah satu bacaan doa istiftah, Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya kecilnya mesti bunyi. Itu cara menerjemahkannya begini, ya Allah, saya mengakui dalam sholat ini ya Allah, bahwa saya ini banyak dosa. Itu cara bacanya. Bukan sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, nggak ada getaran kejiwaannya. Pahami bacaan itu. Ya Allah, saya mengakui ya Allah. Saya mengakui dalam salat ini saya banyak dosanya. Lantas bayangkan dosa apa aja. Dosa mata, dosa telinga. Sebelum salat tadi ngerjakan dosa apa? Nih kalau masih belum mau ngaku ya, saya tanya nih. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Angkat aja. Ya. Ayo. Baik, yang dosanya sedikit angkat tangan. Yang dosa agak banyak, angkat tangan. Ya, saya tahu ibu juga angkat di bawah. Baik, siapa yang merasa banyak dosanya, angkat tangan. Tuh, banyak. Dah, turun lagi. Kelihatan, nggak ngangkat pun di wajah udah kelihatan. Baik. Dan wajah-wajah ini saat bersamaan adalah wajah penambah surga. Nggak percaya? Ayo buktikan. Siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan. Tuh.
Selesai. Dan tinggi cita-citanya. Siapa yang surganya pengen Firdaus? Angkat tangan. Siapa yang pengen bersama Nabi di surga? Tuh, apa yang Anda bawa untuk menghadap Nabi di sana? Makanya setiap sholat Allah sayang dengan kita, ingin dihapuskan semua salah kita supaya kalaupun wafat saat itu bersih kitanya. Maka kita ngaku, ya Allah, saya sekarang sholat mengaku banyak kesalahan, ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya, tapi hamba mohon, ya Allah, hamba mengakui banyak salah dan hamba pun menyaksikan, ya Allah, Engkau pengampun semua jenis kesalahan. Mohon bersihkan, pisahkan hamba dengan kesalahan-kesalahan yang telah hamba perbuat sampai detik ini, sebagaimana Engkau pisahkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Jangan tampakkan saat di akhirat nanti, ya Allah. Jangan tampakkan, karena nanti sekecil apapun kesalahan akan ditampakkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil apapun perbuatan salah, sepanjang belum ditobati, akan ditampakkan di akhirat. Ini perbuatannya disebut akhta. Jika sudah terjadi kesalahan khata, agak banyak akhta, kemudian banyak lagi disebut khata, ya. Allah menurunkan satu sifat untuk menghapuskan ini semua. Disebut al-afu namanya. Nah, khata ini itu adalah kesalahan yang jelas salah. Walaupun sifatnya masih umum. Bisa jadi mengandung dosa, bisa jadi salah tapi belum tentu berdosa. Nah, contoh, subuh sekarang jam berapa? 4.32, kan? Baik, 4.32 itu subuh. Ada orang baru bangun jam 6. Bangun. Belum sholat subuh. Salah tidak? Salah, jelas salah. Salah, belum sholat. Karena standarnya 4.32 itu siap-siap sholat. Di jam 6 baru bangun, udah lewat syuruk. Udah lewat syuruk. Baik. Nah, sekarang salah tidak? Salah. Dosa enggak? Belum tentu, John. Belum tentu. Kalau tidak disengaja, ya memang malamnya kecapean. Sulit tak terlukiskan sampai kemudian tertidur lelap. Memang bangunnya jam 2 untuk tahajud. Allahu Akbar. 11 rakaat khusyuk. Setelah itu selesai jam 3:30, lihat baca hadis sunnah Nabi setelah tahajud bisa berbaring terlebih dahulu, miring ke kanan, berbaring dia. Cuman bedanya dia dengan Nabi sebelum subuh bangun, dia habis subuh baru bangun. Salah sih iya, cuman dosa enggak. Nah, itulah khata namanya. Kalau sudah mengandung dosa, maka berubah kalimatnya menjadi dzambun. Dzambun. Satu jenis. Baik, subuh 4.32, dia bangun jam 6 sengaja. Memang sengaja terlambat karena malamnya dihabiskan nonton bola. Nonton Madrid nih, menangis, kalah kan? Gak menang. Ketiduran, terlambat bangun, salah dan dosa dia. Kesalahan yang mengandung dosa, sekali dosa disebut dzambun. Allah tidak menginginkan ada hamba berdosa sekalipun sedikit dosanya. Kamu datang ke dunia bersih, pulang jangan bawa kotoran, bersihkan oleh Allah, seketika dihapuskan. Maka diturunkan sifat yang kedua namanya ghafir. Ghafir. Muncul Quran surah ke-40 ayat ketiga. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Hei orang-orang yang pernah berbuat dosa, walaupun dosanya cuma sedikit, jangan rasa aman dengan dosanya. Ayo balik kepadaku, aku penerima taubat. Balik lagi ke jalan yang benar. Ghafiriz dzambi, aku ghafir, mengampuni dosa walaupun engkau merasakan sedikit dari dosa itu. Dzambun pasangannya ghafir. Quran surah ke-40 ayat yang ketiga. Nah, ada orang sudah terlambat bangun dan ngajak orang lain itu nggak sholat. Ya, dia terlambat, ngajak orang lagi malam-malamnya. Mau kemana? Tahajud. Tahajud kan besok-besok lagi. Ini pertandingan tuh menarik. Barcelona lawan Madrid. Ajak. Sudah dia ngajak orang lain, dia sendiri tidak mengerjakan. Maka muncul yang kedua lebih dari yang pertama. Dijamakkan bentuk dzambu jadi dzunub namanya. Dzunubun. Karena levelnya sudah naik dari dzambun ke dzunub, maka Allah pun tidak akan membiarkan hambanya larut dalam dosa. Diturunkan sifat yang ketiga namanya Ghaffar.
Ghaffar. Quran surah Nuh ayat yang ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ghaffar. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum, aku katakan pada umatku, minta ampun pada Tuhanmu, minta ampun. Tapi yang paling menarik, innahu kana ghaffara, sungguh Allah punya sifat ghaffar. Kenapa Nabi Nuh tidak mengatakan ghafir? Karena umatnya sudah berkali-kali bukan sekedar kemudian mencela Nabi Nuh, tapi sudah ngancam, mencela, menghardik, banyak dikumpulkan dosanya, bukan sekali dosa. Tuh, begitu cara baca Qurannya. Jadi kalau ada sifat ghafar, artinya dosanya meningkat dari level yang pertama. Ya, pedasnya naik dikit. Level 1, level 2. Ya, naik terus, naik. Nah, sudah dia kemudian tidak sholat, ngajak orang tidak sholat, dan mencela orang sholat. Ngapain sih ke sana? Ah, si Adul masuk soleh, biarin aja ke sana, ya kan? Udah. Kita mau sini aja. Bisa, ya. Ayo sini. Naik lagi. Namanya dzunubun ma'azulmi plus zalim. Dzunubun plus zulmun. Maka Allah turunkan sifat yang keempat, namanya Ghafurun. Ghafur. Terakhir, maaf ya, orang ini Allahu Akbar, dia profesional di bidang maksiat. Pokoknya nggak ada maksiat di bumi kecuali dia pernah mengerjakannya. Jadi kalau mendengar orang lain pernah mengerjakan, dia belum, gatal tangannya. Nggak bisa tuh, saya juga bisa itu. Seketika dia kerjakan, langsung dia lakukan. Maka itu rumusnya bukan pakai dzunubun, bukan zulmun lagi. Sudah israf namanya, israf, kelewat batas. Israf itu sudah berlebihan, lebih luar biasa. Prasmanan pernikahan, boleh sekali, dia 10 kali. Israf. Nah, ada israf dalam dosa. Ini semua organ tubuhnya udah nyobain dosa. Pokoknya hatamlah dosa tuh, ya. Mata udah berdosa, telinga udah dosa, maaf, lisan udah pernah dosa, sampai ke ujung kaki. Kan ada orang telinganya dosa tapi mulutnya bersih, ada orang mulutnya dosa telinganya bersih, ada orang ini semuanya dipakai buat berdosa. Israf. Tapi apa yang terjadi? Diturunkan oleh Allah kemudian sifat yang terakhir. Ketika memberikan yang terakhir ini nggak boleh ada batas, karena dosanya pun israf. Kalau ada batasnya berarti ada sebagian tak terampuni. Tapi kalau nggak ada batasnya, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, sedalam apapun, sekotor apapun, itu nggak akan pernah ada batas untuk kembali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat tadi, ketika Allah memberikan sebuah sifat kasih sayang, perhatian tanpa batas, disebut apa namanya tadi? Rahmah. Maka turunlah Quran surah ke-39 ayat ke-53. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad katakan, infokan, beritahukan kepada hamba-hambaku, masih di aku hamba, Pak. Masih di aku hamba. Hai para pezina, hai yang pernah zina, hai yang pernah mabuk, hai yang pernah korupsi, hai yang pernah nyuri, hai yang pernah membunuh. Dengar kalimat ini. Kata Allah, engkau hambaku. Hambaku. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk. Anda punya anak, jahatnya luar biasa, merusak nama keluarga. Sudah nggak terukur berapa kali nama Anda dirusak oleh dia. Sudah nggak terukur berapa kali keluarga kemudian dilecehkan oleh dia. Jahat dikenal di luar, muncul di televisi. Satu kali balik ingin bertemu Anda, diterima nggak? Baru nelpon aja, kamu nggak usah telepon saya lagi. Waduh, saya ingin ketemu Pak. Kamu bukan anak saya. Oh, lantas anak siapa? Perhatikan Allah nggak ada batas. Qul ya ibadi, masih di aku hamba. Muhammad katakan pada hamba-hambaku. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang pernah israf dalam hidupnya untuk berbuat dosa. Alladzina, saya sering sampaikan, disebutkan 1080 kali. Bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, cukup. Hei, engkau yang pernah punya jabatan pernah berdosa, engkau yang punya kekayaan pernah berdosa, engkau yang tak punya apapun ikutan berdosa juga. Hei, engkau laki-laki, engkau perempuan, engkau pernah berbuat israf. Aku tidak akan berikan batas untuk mengampunimu. Engkau datang padaku, aku ampuni semua dosamu. La taqnatu min rahmatillah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku ampuni. Nah, sekarang maaf ya, salah dihapuskan. Dosa dikit diampuni. Dosa tambah banyak digugurkan. Dosa lebih banyak lagi dihanguskan. Dosa tanpa batas masih diterima untuk dibersihkan. Kalau dengan semua kesempatan ini belum mampu menyentuh hati Anda untuk bertobat, lantas dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa-dosa Anda? Kalau ada orang pulang ke akhirat masih berdosa, itu makhluknya yang salah. Allahnya sudah terbuka, saya ampuni kamu yang gak mau minta ampun. Saya kurang apa lagi ngampunin kamu sekarang? Dipantas kalau di akhirat tuh Allah murka. Pantas, sangat pantas. Padahal sifat Allah itu rahmatnya kemudian akan mengalahkan murkanya. Cuman sudah dikasih rahmat gak mau ngambil, ya tinggal murkanya. Kata Allah, inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku itu melebihi segalanya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih rahmat gak diambil, ya tinggal murkanya. Kalau nggak mau dimurkai, ambil rahmatnya sekarang, manfaatkan. Nah, 5 hal ini itu dikumpulkan dalam satu ayat. Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286, ayat yang terakhir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita nggak sanggup. Ini sangat menarik nih, bahasanya indah. Kata Allah, kamu nggak mungkin saya uji kalau kamu nggak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi pada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang, menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, pahala diberikan pada kita. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi sebaliknya, kalau cara menyikapinya keliru, bisa berdosa. Ujian di kampus, ya maaf, cara mengatasinya belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta memahamkan kembali diri kita supaya menguasai materinya. Kalau lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya, bukan mencontek. Ketika mencontek, wa 'alaiha maktasabat, ada peluang dosa di dalamnya. Dosa itu, kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain. Dan dirimu pun gelisah. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu takut orang lain tahu, dan Anda merasa gelisah dengan perbuatan itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhta. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa, dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa, dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya, makanya saya sering aneh kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau tidak masih diterima, tapi sengaja berbuat dosa, itu aneh. Saya minta maaf dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak. Kalau sengaja berarti niat dia berbuat dosa.
Itu kan persoalan. Nah, cuman yang paling indah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Catat khata satu dia. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya melebihi batas kemampuan saya seperti orang-orang dulu yang pernah mengalaminya. Maksudnya ujian mereka ditimpakan ke saya yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal Allah bilang, gak akan saya uji di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali, dan jangan berikan beban yang besar kepada saya supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah. Disuruh taubat, ngeyel lagi. Disuruh ibadah, gak mau lagi. Karena itu engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya sekarang. Maka jangan samakan cara saya taubat saya dengan taubat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa, bebalnya luar biasa. Musik lagi. Karena itu ketika ingin tobat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Tobatnya dengan kematian. Ya, karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya, nggak ada dengan bersihkan, sobek. Nempel di pakaian, sobek pakaiannya, baru dianggap bersih. Ya, sobek, bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Kalau ada berpakaian sekarang, ya, yang dipakai celana jin. Celana jin disobek juga. Ya, sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek betisnya. Mungkin itu umatnya Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja gitu ya, canda. Banyak. Ya, tapi pakaian sudah bagus, kenapa disobek-sobek? Ya, atau patut diduga ada najis di dalamnya gitu kan. Beda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya, Masya Allah, ada najisnya, nggak usah disobek, cukup engkau bersihkan saja. Hilang 3 perkara, maka hilang najisnya. 1, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, adul ada celana, kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang 3 sifat ini. Warna, bersihkan dulu, sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Rasa, gimana caranya? Jangan dijilat. Ya. Oh, dijilat Ustaz, apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Bukan. Itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup ghalabatiz dzan. Ghalabatiz dzan. Prasangka kita yang paling kuat bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Sekarang kembalikan. Khata. Jadi sudah ada taklif yang berat, ya, dzambun, dzunubun ma'zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, israf. Karena mereka berlebihan, tobatnya susah, israf namanya. Berkumpul di situ khata, dzambun, dzunubun ma'zulmi, ya, dzunubun ma'zulmi, kemudian israf. 5-nya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan 5 hal ini mesti muncul 5 yang ini. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Setelah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Setelah itu apa? Wa'fu anna. Al-afu. Wa'fu anna. Ya Allah, turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu waghfir lana fil amr lit talab. Permohonan kepada Allah dengan kata ghufran, waghfir. Ighfir itu mencakup 3 makna. Ghafir, ghafar, ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu, waghfir lana. Kalau banyak, ya Allah, dzunubun, turunkan sifat ghafarmu, waghfir lana. Kalaupun melimpah, ya Allah, turunkan sifat ghafurmu, waghfir lana. Ya Allah, dosaku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku ya Allah, tidak berhenti sampai di sini. Waghfir lana. Setelah itu warhamna, rahmat. Anta maulana, karena engkau Tuhan yang merawat kami ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kau mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau taubat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayah-Mu.
Indah ayatnya. Itu 5 hal ini tercantum dalam satu ayat, dan ini bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusyuan dan nikmat yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.